saudara-saudari, bersuka cita selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui program ini, Henry Indrawan YouTube, saya selalu membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara setia mendengarkan firman Tuhan, hidup saudara semakin dipulihkan. Hidup saudara semakin ada pengharapan. Dan saat ini saya mau membahas mengenai jiwa yang tertekan. Jangan putus asa. Masih Tuhan sanggup. Amin. Ya. Saudara percayalah Tuhan sanggup menolong saudara. Masih ada Tuhan. Tuhan yang hidup melihat setiap seruan doa saudara. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami merendahkan hati kami. Biarlah firman-Mu yang mengajar kami, membuka hati, pikiran, dan telinga kami. Sekalipun kami dalam tekanan, jiwa kami tertekan karena keadaan, situasi yang kami sulit untuk menerimanya. Tapi dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Allah yang hidup, tidak terbatas kuasanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita buka Alkitabnya di dalam kitab Mazmur pasal 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Saya ulangi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Saudara, ini adalah salah satu penulis yang bernama Raja Daud. Dan saya yakin dari kisah kehidupannya, sekalipun dia sudah menjadi raja, dia tetap mengalami yang namanya desakan, yang namanya impitan, tantangan hidup. Karena menjadi pemimpin memang tidak mudah, tanggung jawabnya berat, sekalipun kehidupannya dijamin. Dan Daud sendiri mengalami hal itu. Dia dikejar-kejar oleh musuh, banyak orang-orang yang tidak menerima. Bahkan rakyat Israel pun, atau bangsa Israel pun, menjadi tawar hati karena kepemimpinannya. Tetapi satu hal, bahwa Daud tepat ke alamat yang tepat. Siapa dia? Allah yang Esa. Kalau kita sebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, sekarang setiap kita pasti mengalami tantangan, pasti mengalami persoalan atau pencobaan. Dan setiap kita berbeda-beda ujian hidupnya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Esa itu, tidak meninggalkan kita. Hanya jiwa kita saja yang mengalami tertekan ketika badai hidup, ketika persoalan silih berganti. Yang ini belum selesai, tiba-tiba ada lagi. Tiba-tiba datang lagi. Sepertinya kita sudah berharap sama Tuhan sia-sia.
tetapi sesungguhnya tidak. Karena ini, ayat ini mengingatkan kembali kepada kita, sekalipun kita mengalami tekanan, ya, bisa saja stres, pusing, stres, sampai stres tingkat tinggi, karena keadaan yang menghimpit, yang mendesak, apakah itu keuangan, apakah itu pekerjaan, apakah itu kesehatan, dan lain sebagainya, membuat kita rasanya menjadi tertekan, depresi pada akhirnya. Sepertinya tidak ada lagi pengharapan, atau kita jadi putus asa. Memang kita sudah berdoa sebagai orang percaya, memang kita sudah setia kepada Tuhan, namun kenyataannya sepertinya tidak ada perubahan. Ini yang dialami oleh Daud sendiri, sehingga Daud menulis, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Dan saat ini perintahkan jiwa saudara. Saya tidak tahu masalah saudara yang saudara saat ini hadapi. Saat ini perintahkan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ingatlah masih ada Tuhan. Keadaan belum bisa berubah. Maksud saya, keadaan bisa saja belum berubah, tetapi kita bisa perintahkan, hai jiwaku, masih ada Tuhan. Ketika kita masih berseru sama Tuhan, saya yakin Tuhan tidak meninggalkan. Dia melihat dan dia punya waktu yang indah sehingga kita bisa bermegah di dalam Dia. Apa kuncinya? Berharaplah pada Allah. Ya, Allah yang Esa. Saudara bisa panggil Dia Bapa. Sebagai eksistensinya, keberadaan, panggil Dia Yesus Kristus. Sebagai teladan dan jalan satu-satunya keselamatan, kebenaran. Panggil Dia Roh Kudus sebagai roh yang membangkitkan gairah, semangat. Jiwa yang tertekan bisa bangkit, bisa mengalami damai sejahtera, bisa mengalami ketenangan ketika kita berseru sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau saudara belum ditolong, ingatlah, penolongku dan Allahku. Artinya Allah tetap menolong saudara. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sampai kita meninggal dunia, kita sudah dijamin oleh Tuhan. Sudah bahagia di kerajaan yang kekal, kerajaan sorga. Tapi saya yakin, percaya, selama Tuhan masih kesempatan untuk kita bernafas, beraktivitas, pasti Tuhan menolong kita. Berharaplah sama Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan. Minta sama Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa. Dia mendengar keluhan kita. Jangan kecil hati. Jiwa bisa tertekan, tetapi Tuhan bisa mengubah jiwa saudara menjadi terlepas, bahagia, damai sejahtera. Itu saja yang saya bisa bagikan. Dan saya akhiri di dalam doa. Haleluya. Tuhan, saat ini keadaan kami membuat kami tertekan. Jiwa kami tertekan. Artinya tidak ada perubahan. Tapi firman-Mu mengingatkan kembali kami. Kami harus terus berharap sama Tuhan. Karena dalam Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Bantulah persoalan kami, masalah kami. Tuhan Yesus, pengharapan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, saya percaya Tuhan pasti menyelamatkan kita, menolong kita. Jangan lupa bantu untuk mendukung channel ini dengan men-share lewat handphone saudara supaya banyak orang dapat diberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita. Shalom.